Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Axel Wintang Samudero dengan NIM 3333-2060 dari kelas Kimia Dasar A. Di sini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang kinetika kimia part 2. Pada kinetika kimia part 2 ini, akan ada 3 poin pokok pembahasan. Yang pertama, ada grafik laju berdasarkan order reaksi. Yang kedua, persamaan laju reaksi terintegritas waktu. Dan yang ketiga, ada persamaan Arrhenius. Dimulai dari kinetika kimia. Kinetika kimia itu sendiri adalah suatu studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan, sebagai fungsi dari waktu. Laju reaksi kimia dan energi yang berhubungan dengan proses tersebut. Analisis terhadap pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap laju reaksi memberikan informasi mengenai mekanisme reaksi dan keadaan transisi dari suatu reaksi kimia. Dengan kata lain, kinetika kimia ini merupakan salah satu studi yang mempelajari tentang reaksi, suatu laju reaksi, dan antara suatu laju reaksi dengan perubahan konsentrasi reaktan. Selanjutnya ada laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi memiliki satuan mol per second. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan bahwa molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksinya. Selanjutnya ada pengertian konsentrasi. Konsentrasi ialah satu hal yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Hal itu disebabkan karena konsentrasi yang besar menandakan bahwa molekul-molekul tersebut juga memperbesar peluang adanya tumbukan yang menyebabkan reaksi tersebut akan terjadi. Selanjutnya ada order reaksi. Order suatu reaksi merupakan bilangan yang menyatakan jumlah pangkat konsentrasi laju suatu reaksi. Order dapat berupa bilangan bulat positif kecil, namun dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Komponen pada hukum laju menunjukkan bagaimana laju dipengaruhi oleh konsentrasi masing-masing reaktan. Di sini terdapat 3 reaksi Orde. Yang pertama ada reaksi Orde 0 dengan rumus paruh waktu T setengah sampai dengan konsentrasi zat A0 dibagi 2K. Lalu ada reaksi Orde 1 dengan rumus T setengah sampai dengan 0,693 dibagi K. Dan terakhir ada reaksi Orde 2 dengan rumus T setengah sampai dengan 1 dibagi K konsentrasi zat A0. Selanjutnya, ada grafik order reaksi 0. Pada reaksi order 0 ini, perubahan konsentrasi tidak mengubah laju reaksi. Dengan demikian, nilai laju reaksi sama dengan konstan, atau akan relatif sama laju reaksinya. Selanjutnya, ada grafik order reaksi 1. Bisa dilihat grafiknya, pada reaksi order 1 ini, persamaan laju reaksi merupakan persamaan linear, sehingga setiap perubahan konsentrasi 1 kali, laju reaksinya juga akan naik sebanyak 1 kali. Dan setiap perubahan konsentrasi 2 kali, laju reaksi juga akan naik 2 kali. Dan seterusnya. Dan selanjutnya, ada grafik order reaksi 2. Pada reaksi order 2 ini, persamaan laju reaksi merupakan persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadratnya ini mengakibatkan setiap perubahan konsentrasi 1 kali akan mengakibatkan laju reaksi naik 1 kali. Akan tapi kalau konsentrasi naik 2 kali, maka laju reaksi akan naik sebanyak 4 kali. Dan seterusnya. Selanjutnya ada persamaan Arrhenius.
Salah satu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi adalah peningkatan suhu. Jika suhu tinggi, maka rasio perbandingan EA banding RT akan semakin kecil, sehingga memberikan nilai konstanta laju reaksi yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi suhu, maka nilai eksponensialnya akan mendekati satu yang berarti semua partikel memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Ada persamaannya, yaitu K sama dengan AE dikurang EA bagi RT, di mana K sebagai konstanta laju reaksi, A sebagai faktor frekuensi atau per eksponensial dengan satuan L per mol kali second, dan EA sebagai energi aktivasi dengan satuan J per mol, R sebagai konstanta gas dengan satuan 8,314 J mol pangkat min 1 dikali K pangkat min 1, dan T sebagai suhu dilambangkan dengan K. Selanjutnya ada contoh soal persamaan laju reaksi. Diketahui 2,25 M larutan H2O2 mengalami reaksi dekomposisi dengan order reaksi 1. Berapakah waktu yang diperlukan agar konsentrasi H2O2 menjadi setengah dari semula jika diketahui tetapan laju reaksinya sebesar 7 kali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1. Penyelesaiannya yaitu paruh waktu untuk reaksi orde 1 adalah menggunakan reaksi orde 1, di mana T setengah sama dengan 0,693 dibagi K, di mana K-nya adalah 7,0 dikali 10 pangkat min 4. Disubstitusikan sehingga mendapatkan 0,693 dibagi 7,0 kali 10 pangkat min 4. Sehingga mendapatkan 990 second, atau jika diubah ke dalam menit menjadi 16,5 menit. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal persamaan Arrhenius. Diketahui reaksi yang selanjutnya ada soal persamaan Arrhenius. Diketahui reaksi sebagai berikut. N2O5 menghasilkan produk N2O4 tambah setengah O2. Pada suhu 25 derajat Celcius, konstanta lajunya adalah 3,45 dikali 10 pangkat min 5 S pangkat min 1, dan energi aktivasinya sebesar 100 kJ per mol. Tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan nilai K2 dulu. Rumus K2 yaitu 0,693 bagi T setengah. Rumus ini didapat dari reaksi orde 1. Yang dimana T setengah sama dengan 0,693 dibagi K2. Lanjut. K2 menjadi 0,693 dibagi 3.600 dikali S pangkat min 1 menjadi 1,925 dikali 10 pangkat min 4, sehingga dapat dimasukkan ke dalam persamaan Arrhenius. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2. 1 per T1 dan dikurang 1 per T2 di sini akan digantikan dengan lambang X, sehingga menjadi ln 1,925 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 3,45 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan EA yang menjadi 100.000 dan R yang menjadi 8,314, dan 1 per T1 min 1 per T2-nya menjadi lambang X. Lalu dijabarkan lagi di sini, 1 per T1 min 1 per T2 sama dengan 0,0001429, dan T1-nya didapatkan hasil 298. Lalu disubstitusikan saja menjadi 1 per 298 dikurang 1 per T2 sama dengan 0,0001429. Sehingga T2-nya didapatkan sebesar 311,25 K.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, karena saya masih dalam dalam karena saya masih dalam tahap belajar dan masih banyak membutuhkan bimbingan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.